So we will start from page 41, number 6. So for the first one, we must draw the graph from the linear equation to x plus y equal to 6. Jadi kita suruh gambar dari 2x plus y sama 6. So how we draw it, the graph? First one, you must make a table x and y, gitu ya. Jadi yang namanya garis tuh dia butuh 2 titik. Nah, kalian tinggal cari 2 titik itu tuh apa, gitu ya. Ini yang x, atas x, bawah y. Nah, biasanya to make it simple, you can pick for the first point. Ini first point, ini second point. For the first point, you can use x equal to 0. And for the second point, you can use y equals to 0. Gitu. Biar gampang, kalian bisa pakai x sama 0, y sama 0. Itu tuh titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. Gitu ya. So the intersect of x-axis and intersect of y-axis to make it simpler. So for the first point, you can use this one. To x plus y equals to 6. So the x, the value of x is 0. So we can write it as 2 times 0 plus y equal to 6. So 0 plus y equal to 6. So y equals to 6. So we can write it in here, 6. So we have first point is 0.6. Now let's go to our second point. So our second point will be the same, to x plus y equals to 6. But now the value of y, this one, the value of y is 0. So to x plus 0 equals to 6. So to x equals to 6. And then x equals to 6 over 2. So we have 3. Okay, so the value of x is 3 when y is 0. So this one. So you can write it, the second point is 3.0. Nah, udah dapat titik 1 0,6, titik 2 3,0. So now let's draw the graph. First of all, you must draw the Cartesian coordinates in here. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. For tomorrow, you can use your ruler, okay? 4, 5, 6, and then this one, minus 1, minus 2, minus 3, minus 2, minus 3. Then after that, we can draw the point. The first one is 0.6. So this one, the intersect of y-axis, 0.6. And then this one is intersect of x-axis. You said this one, the point is in 3.0, and this one is 6, and the y is 0. Okay. Sorry, the x is 0 and y is 6. After we have these 2 points, we can make a line from it. Okay. So this is the graph for the linear equation to x plus y equal to 6. Now I have the second question. So this one B. How about the gradient? Jadi yang kedua ditanyainnya gradiennya apa? Nah, for this one, kalau misalnya ditanya gradient, we have to x plus y equals to 6. Untuk kita tahu gradient tuh ada 2 cara. The first one, kalau dikasih tahu persamaan garis. So we've already know the linear equation of it. So we can make this equation into this form. 2x plus y minus 6 equals to 0. Jadi kita ubah dulu bentuknya jadi kayak gini. After it, we can use the formula. So the formula is
M is gradient, equals to negative A over B. Jadi A minus A bagi B. Nah, itu tuh yang mana A tuh? A tuh yang di depan X. B itu di depan Y. Itu ya, sesuai sama persamaan ini. So, the A is the coefficient of X, and meanwhile B is the coefficient of Y. So, we can write it negative A over B. So, negative A, negative 2 over B, 1. So, we have negative 2, the gradient. Jadi kalau misalnya kalian kasih tahu gradien dari persamaan garis, langsung pakai rumus M sama dengan min A per B. Itu ya. Nanti ada satu cara lagi yang gradien berikutnya, itu kalau dikasih tahu 2 titik. Tapi kalau dikasih tahu persamaan garis, bisa pakai yang ini. Min A per B. Atau boleh pakai Y sama dengan MX plus C juga boleh. Bebas, terserah kalian. Sir, Oke, apa? Any question? kalau 2X tambah Y-nya sama dengan negatif 6 itu diubahnya jadi tambah 6. Iya, tambah 6. Pokoknya kalau pindah ruas kan berubah tanda. Oh, oke, sir. Thank you. Disimpelinnya sih pindah ruas ya. Tapi prinsipnya mas sebenarnya bukan pindah ruas ya. Itu udah pernah belajar dulu kelas 7. PLSV. Cuman yang penting ini ya, satu ruas semua. Jadi yang namanya persamaan garis lurus tuh biasanya bentuknya tuh kayak gini. Y sama dengan MX plus C. Jadi harus Y sama dengan terus X, terus ada C. Atau AX plus BY plus C sama dengan 0. Di satu ruas semua. Biasanya 2 persamaan ini. Biasanya nanti tergantung sama PG-nya apa. Cuman kalau besok kan esai formatifnya. Jadi kalau saranin sih, kalian pakai bentuk ini aja. Jadi yang semuanya di satu ruas. Biar gampang. Biar memudahkan. Okay, so that's it for gradient. So you can draw it and then find the gradient of it. Any question again for this one? Sir, tadi tuh yang apa? Yang B-nya tuh 1 tuh yang dari Y. Iya, di depan Y. Jadi B itu dia koefisien dari Y. Berarti angka yang ada di depan Y. Nanti sesuaiin ya. Kalau misalnya minus, misalnya 2X minus Y. Nah, berarti angka yang di depan Y itu minus 1. Jadi jangan kalian masukin cuma 1 doang. Tapi tandanya ikut juga. Gitu ya. Ingat pokoknya A depan X, B itu depan Y. Tandanya harus ikut. Begitu. Any question again for this one? Okay. If not, now open page 49. Open page 49. Udah ya, kita buka page 49. So for the first one, page 49, I will explain for number 1. Garis yang melalui 2,5 dan 1,8. So we have 2 and 5 for the first coordinates, and then 1, 8 for the second coordinates. Nah, ini sekarang dikasih tanyanya itu sama ya. So we must find the gradient of it. Tanya gradient. Nah, cuman sekarang dikasih taunya ada 2 titik. Kalau dikasih tahu 2 titik, we can use this formula. Second y minus first y over second x minus first x. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada 2 titik, kalian pakai rumus ini. Kalau garis, pakai min A per B. Kayak tadi ya. Kalau 2 titik, pakai yang ini rumusnya. So we can find the gradient of it. So first, this one is first x, 2. And then this one is first y. And then this one is second x. This one is second y. Jadi kalian tulis dulu aja biar nggak pusing pas masukinnya. Nanti Y2 min Y1. So we have 8 minus 5 over 1 minus 2. So 8 minus 5, we have 3 over negative 1. So 3 divided by negative 1. So we have the answer of it. So the gradient of it will be minus 3 or negative 3. So this is the answer. Any question first for this one? Jadi kalian bisa ngebedain ya.
yang pakai min upper B kalau dia persamaan garis, atau yang pakai rumus ini kalau dia dikasih tahu 2 titik. Oke, any question for this one? If not, now let's see number 2. Garis yang melalui titik A 2,10. So we have point A 2,10 and then we have point B x, 7 and then we have the value of M or the gradient is -1. Nah, ini sebenarnya mirip caranya. Cuman sekarang yang dicari itu titiknya, x-nya berapa. Dan kasih tahu gradiennya. Cuman karena masih sama ya, kasih tahu gradien, terus 2 titik. So we can use this formula. So M equals to second Y negative first Y over second X negative first X. Masih sama caranya, masukinnya ke gini. Nah, cuman sekarang kita masukin M-nya -1. -1 equals to, list ininya ya, ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. So we can write it 7 minus 10 over X minus 2. Gitu caranya. Nah, dapat kayak gini diapain? Kalian bisa kali silang. Ini kali silang sini. So we have -1 times X minus 2 equals to 7 minus 10 equals to -3. Cepet quittingnya, -x, -1 times -2. So we have +2 equals to -3. Seperti PLSV kayak biasa, we have -x equals to -3, -2. So -x equals to -5. Because the value of x, ini x ini kan positifnya, ini masih ada minus, kita tinggal bagi aja -1, 2 ruas. So we have x equals to 5. So this is the answer. The value of x is 5. Jadi tinggal kalian masukin. Any question for number 1 and 2? No, sir. No? Okay. So we've already learned about draw the graph, and then we've already learned about gradient. So now we'll go to our next subtopic in this linear equation. So you can see still page 49, but now number 5. So page 49, number 5. Udah lihat ya? Sekarang kita membentuk persamaan garis. So we must form a linear equation. Nah, ini sama juga, ada 2 cara. Ada 2 cara ya. Cuma untuk yang pertama ini kita akan lihat yang pertama. Number 5. Persamaan garis yang melalui titik 3,13 dan B 7,29. So we have 2 points. The first one is A, 3 and 13, and then the B, the coordinates is 7 and 29. Okay, so first, like usual, we can write it this one, first X, first Y, second X, second Y. Nah, kalau misalnya untuk persamaan garis lurus yang melalui 2 titik, we can use this formula. Y min Y1 per Y2 min Y1 gitu equals X min X1 per X2 min X1. Ingat ini untuk yang 2 titik gitu. Jadi kalian bisa pakai rumus ini. Nah, itu kan ada di list tuh. X1-nya apa, Y1-nya apa, X2-nya apa, Y2-nya apa. Nah, Y sama X yang ada di sini, ini nggak usah dimasukin. Jadi ini dalam Y sama dalam X. Karena kita mau membentuk persamaan garis lurus. Oke, so we can write it. Now, Y minus Y1-nya 13 over
Y2, Y2-nya 29 minus 13 equals to X min X1. Jadi X min X1-nya 3 per X2 min X1. 7 minus 3. Okay, so we have Y minus 13 over 16 equals to X minus 3 over 4. Nah, ini tinggal kalian kali silang. Seperti biasa. Kalau ada sama dengan, kayak terus ada pecahan kayak gini, bisa kali silang. Nah, cuman biar kalian lebih gampang, kalian boleh lihat yang bagian bawah. 16 sama 4. Dia bisa dicoret nggak? Bisa kan? Yang ini kita bagi 4, ini juga kita bagi 4. Biar sama. So we have 16 divided by 4. Itu tuh dia 4. And then 4 divided by 4 equals to 1. Nah, dapat satu kayak gini, ini 4. Ini udah sederhana. Kita bisa langsung kali silang. So we have 1 times Y minus 13 equals to 4 times X negative 3. Seperti biasa. So we have Y negative 13 equals to 4 times X, 4X, 4 times negative 3, negative 12. Nah, udah dapat kayak gini, kalian lihat aja di itu, di ABCD-nya ya. Dia bentuknya tuh Y, MX plus C. Jadi kita ubah aja jadi Y sama MX plus C. Jadi tinggal ininya kita pindahin ke sini. So we have Y equals to 4X negative 12 plus 13. So we have Y equals to 4X plus 1. So this is the answer. Gitu ya. Ada pertanyaan kah? Bisa ya? Jadi kalau 2 titik kayak gini. Yang sering salah tuh biasanya tanda. Jadi jangan sampai salah tandanya. Negatif positifnya. Gitu. Terus jangan salah juga ngecoret-coret ya. Pokoknya jangan sampai ada yang kayak gini nih. Mami. Kenapa itu yang gitu? Jangan sampai ada yang kayak gini juga nih. Misalnya ada kayak gini. Ada beberapa yang suka coret. Kadang-kadang teh ini coret sama ini. 2 sama 4-nya dicoret gitu. Jadi 2, ini jadi 1. Itu nggak boleh ya. Kenapa? Karena ini ada penjumlahan. X min 2. Kalau ada penjumlahan ini nggak boleh dicoret. Kalau dikali baru boleh. Gitu. Jadi jangan sampai salah ya. Oke. Kalau nggak ada lagi, kita lanjut. Nah, berikutnya kita akan masuk ke buka ya modul kalian. Kita akan masuk ke yang satu lagi. Open page 47. Number 13. 47 number 13 ya. Persamaan garis yang melalui titik 3, min 4 dan memiliki gradien 5/2. Gradiennya 5/2. Nah, kalau misalnya dikasih tahu kayak gini ya, jadi kita punya ada gradien sama ada satu titik. Ini S1, ini S1. We can use this formula. So Y minus first Y equals to gradient X minus first X. Gitu. Jadi kalau misalnya kasih tahu satu gradien, satu titik, kalian pakai rumus ini. Langsung masukin aja. Y min Y1. Y1-nya min 4. Equals to M 5/2 X minus 3. Nah, ingat ya kalau dapat kayak gini, kalian selalu ilangin si pembilang. Ilangin penyebutnya. Dari pecahan. Biar lebih gampang hitungnya. Ini kan 5/2. Nah, supaya hilang, kalian kaliin aja 2. Nah, yang dikali 2 tuh 2 ruas. Jadi jangan sampai lupa. Jadi yang pertama 2 kali Y, ini min sama min jadi plus ya. Y plus 4 equals to 5 times X negatif 3. Karena kan 5/2 kali 2. Ini kan 5/2 kali 2. Habiskan 2-nya jadi sisa 5. Seperti biasa. So we have 2Y plus 8 equals to 5X
negative 15. Udah dapat kayak gini, biar gampang, jadiin aja semua satu ruas. 5x minus 15, jadiin satu ruas semua. 2y minus 5x plus 8 plus 23. Plus 15, sorry. Plus 15 equals to 0. Nah, ini nanti dapat ininya 23. So we have negative 5x plus 2y plus 23 equals to 0. Gitu. Jadi itu dapat ya, caranya kayak gitu. Jadi itu dua cara. Yang pertama, kalau dikasih tahu 2 titik, pakai yang tadi. Kalau dikasih taunya cuma 1 titik, pakai cara yang ini. Oke, any question first for this one? Sir, yang di depan itu X dulu apa Y dulu? X dulu biasanya penulisannya. Jadi penulisannya kan AX plus BY plus C. Jadi biar terbiasa kalian tulisnya bentuknya gini. Jadi biasanya X dulu. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Sir, ini teh nomor berapa, Sir? Number 13. Oke, Sir. Thank you. Yang page berapa sih? 47 ya? Halaman 47 nomor 13. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke berikutnya. Page sama masih page 47. Page number 20. Sorry. Jadi persamaan garisnya sejajar dan tegak lurus. Kita akan masuk ke yang itu ya. Jadi kita punya di sini pertanyaannya persamaan garis yang sejajar dengan 2x plus 3y plus 6. Jadi yang sejajar dengan 2x plus 3y plus 6. Jadi ada 2x plus 3y plus 6 sama dengan 0. Ini tuh dia persamaan garis yang pertama. Dan dia melalui titik, kalau kita lihat, titiknya tuh min 2,5. Dia titiknya tuh min 2,5. Dia melewati satu titik min 2,5. Nah, disuruh cari persamaan garis yang kedua itu berapa. Kalau ditanya persamaan garis yang kedua, you can use this formula. Y min Y1 sama dengan M2 X min X1. Gitu. Yang harus kalian lihat ini tuh M2. Nah, jadi langkah pertama selalu, bentar ya, M2 ini. Sir, ini nomor berapa? Page 47, number 20. Oke, sir. Jadi yang pertama, kalau dia sejajar atau paralel ya, M1 sama dengan M2. Kalau dia perpendicular, tegak lurus, dia tuh M1 kali M2 sama dengan min 1. Gitu. Jadi yang pertama harus kalian lakuin selalu, the first step is find the first gradient. Jadi kalian cari gradient dari garis pertama. Kalau ini kan garis pertamanya yang ini, 2x plus 3y plus 6 sama dengan 0. So we have 2x plus 3y plus 6 equals to 0. So you must find the first gradient. Ingat kalau misalnya persamaan garis, gradiennya berarti min A per B. Jadi kita punya min A, A-nya 2, B-nya 3. So we have first gradient, itu tuh minus 2 per 3. Nah udah dapat first gradient. Second step will be find the second gradient. Second gradient ini gradient garis kedua ya. Second gradientnya taunya dari mana? Lihat dari soal. Di soal dikasih tahu dia tuh sejajar. Kalau dia sejajar, berarti M1 sama dengan M2. So we can write the second gradient is the same with first gradient. So the second gradient will be negative 2/3. Negative 2/3 ya. Jadi minus 2/3. Itu second gradient. Nah, udah dapat second gradient.
Step number 3, langkah ketiga, kalian masukin ke rumus. Use the formula. Okay, so we can write it y negative. Nah, ini jangan lupa ini X1, ini Y1. Jadi Y minus 5 sama dengan M2. Kita pakainya M2. So this one. Minus 2/3 kali X minus 2. Sama kayak tadi, kaliin 3. Biar si penyebutnya hilang. So 3 times Y negative 5 equals negative 2 times X plus 2. Ini kan min sama min jadi plus ya. So we have this one 3Y minus 15 and then equals to negative 2X negative 4. Udah dapat kayak gini. Ya udah aja tinggal kalian pindahin semua di satu ruas. 3Y plus 2X min 15 plus 4 sama dengan 0. Jadi 2X tambah 3Y min 11 sama dengan 0. So this is the answer. Gitu. Itu ya. Ada pertanyaan kah? For this one? Bisa ya? Jadi pokoknya ingat aja 3 langkah ini. Find the first gradient, find second gradient, and use the formula. Oke, sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Now open your module page. Sir, Kenapa? formulanya harus pakai gradien yang kedua ya? Iya, gradien kedua. Karena kita cari persamaan garisnya yang kedua. Ya kan? Bukan yang pertama kan gradien. Kita cari persamaan garis yang kedua. Nah, sekarang kita buka yang page 47, number 28. Jadi persamaan garis yang melalui titik min 2,3. Jadi titiknya sekarang min 2,3. Titiknya min 2,3. Terus sekarang persamaan garisnya, persamaan garis pertamanya 2X plus 3Y sama dengan 6. Gitu ya. Nah, yang sekarang ini tegak lurus. Kalau tadi kan sejajar. Kalau ini sekarang kita masuk yang tegak lurus. Gitu ya. But the step will be the same. Cara-caranya masih sama. First one, find the first gradient. Kita cari gradient pertama. Berarti kita tulis 2X plus 3Y. Ingat bentuknya harus di satu ruas semua. Jadi 6-nya kita pindahin. Negative 6 equals to 0. Kalau dapat kayak gini, berarti first gradientnya sama min A per B. So we have negative 2/3. Ya kan? Udah dapat M1-nya ini. Sekarang masuk ke find the second gradient. Sekarang cari M2. Nah, kalau ini kan dikasih taunya dia tegak lurus garis kedua tuh. Berarti kita harus pakai yang ini. M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, biar gampang sebenarnya, ini udah pernah diajarin ya waktu itu, kalau mau gampang sebenarnya tinggal dibalik kalau dia tegak lurus. Jadi kalau namanya tegak lurus, dibalikin aja. Ini awalnya 2/3. Sekarang jadi 3/2. Karena kita balik kan. Terus awalnya negatif. Sekarang ini jadi positif. So, the second gradient will be 3/2. Atau 3/2. Caranya gitu ya. Jadi kalau tegak lurus tinggal dibalik. Atau kalau kalian mau pakai cara yang ini, M1 kali M2 sama dengan min 1 bisa. Jadi minus 2/3 kali M2 sama dengan min 1. Jadi M2-nya berarti min 1. Ini kan kali silang sini. Min 1 kali 3 bagi min 2. Jadi nanti dapat hasilnya minus 3/2. Minus 3 bagi minus 2. Jadi hasilnya 3/2. Sama aja. Bebas mau pakai cara mana. Mau yang langsung juga boleh, tinggal dibalik-balik. Oke, sekarang use the formula. Kita udah punya gradien keduanya 3/2. So, Y min Y1 sama dengan M2 kali X min X1. So, Y minus 3
equals to 3/2 x minus 2. Jadi Y minus 3 sama dengan 3/2 X plus 2. Ini sama ya, kaliin 2 biar hilang si penyebut. Jadi 2, Y min 3 sama dengan 3 X plus 2. Kali silang ke dalam ya. Jadi 2Y minus 6 sama dengan 3X tambah 6. Pindahin semua. Biasa. 2Y minus 3X minus 6. Nah, plus 6 pindah jadi minus 6. So we have negative 3X plus 2Y negative 12 equals to 0. Nah, itu cara yang ini kalau dia dikasih tahu tegak lurus. Nah, jadi kalau dikasih tahu persamaan yang pertama, disuruh cari persamaan garis lurus yang kedua, ingat aja 3 step ini ya. Pakai first, cari gradien pertama, terus cari gradien kedua, itu tergantung sejajar sama tegak lurus ya. Kalau sejajar pakai yang ini, kalau tegak lurus pakai yang bawahnya. Nah, terus use the formula, masukin ke rumus yang ini. Y min Y1 sama dengan M2 kali X min X1.